Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Beberapa hari sebelum hari raya itu ada beberapa teman-teman yang mungkin ingin bepergian gitu ya, dalam artian pengen mudik ataupun pengen berlibur kemana saja gitu. Nah, saya pada kesempatan ini ingin membuat suatu video mengenai tips gitu ya, terkait dengan apa eh, bagaimana caranya agar kita dapat mempersiapkan diri kita terkait dengan kita bepergian. Saya berikan judul 7 tips gitu ya teman-teman, aman berkendara saat mudik gitu ya pada tahun 2024 ini ya. Jadi orang-orang Indonesia itu kan pasti ketika merayakan hari-hari besar keagamaan pasti akan mudik, pulang kampung, ataupun setelah pulang pasti akan kembali juga gitu ya. Contohnya misalnya hari raya Idul Fitri atau Lebaran yang telah tiba ini. Jadi ada beberapa hal penting menurut saya yang patut teman-teman perhatikan ya, mulai dari persiapan kesehatan teman-teman, kemudian kondisi dari kendaraan ya, supaya tetap lancar ya dan aman serta nyaman di perjalanan. Nah, berikut ini saya berikan beberapa tips yang harus teman-teman perhatikan ya, agar ketika melakukan perjalanan itu tetap nyaman gitu ya. Yang pertama adalah periksa kendaraan teman-teman lebih awal, di mana sebelum berangkat mudik itu alangkah baiknya teman-teman meluangkan waktu gitu ya untuk memeriksa kondisi kendaraan teman-teman, apakah layak atau tidak untuk digunakan. Dan ini juga akan tentu saja minimalisir gitu ya terjadinya kecelakaan. Dan jika teman-teman itu belum yakin ketika memeriksa kendaraan sendiri, mungkin teman-teman bisa membawa ke bengkel-bengkel ataupun bengkel resmi tempat teman-teman biasa gitu ya. Teman-teman bisa memeriksa kondisi ban, kemudian rem, air radiator, oli, mesin, dan lain-lain. Tak lupa juga harus menyiapkan peralatan-peralatan darurat seperti ban cadangan, pompa angin, obeng, kunci pita, fluid, dongkrak, dan lain-lain. Hal ini tentu saja akan mengantisipasi jika terjadi masalah di perjalanan. Yang kedua adalah fisik, ya, teman-teman. Ini fisik ini harus sangat diperhatikan karena kita harus sehat. Ya, selain kondisi kendaraan tadi, fisik pengemudi itu, terutama teman-teman yang membawa kendaraan sendiri ataupun motor sendiri dan tentu saja jarak jauh, jika teman-teman kurang sehat tentu saja ini akan berpotensi timbul terjadinya kecelakaan. Dan teman-teman juga harus menyempatkan istirahat yang cukup sebelum melaksanakan perjalanan, tidur cukup 6-8 jam, makan makanan bergizi, buah-buahan, minum air putih yang banyak, kemudian olahraga, jogging, jalan pagi minimal 3 kali dalam seminggu. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah kendaraan tidak boleh melebihi muatan. Ini seringkali terjadi, seharusnya kendaraannya cukup 4-5 orang, ini dimuat sebanyak-banyaknya. Ini rentan terjadinya kecelakaan akibat terjadinya gangguan keseimbangan, di mana pengemudi itu tidak bisa mengendalikan mobil dengan baik dan bisa mengakibatkan risiko kecelakaan karena jarak pengeremannya lebih lama, karena akan semakin berat. Kemudian teman-teman selanjutnya adalah yang keempat adalah istirahat ketika capek saat mengemudi. Nah, bila dalam perjalanan menuju kampung halaman pengemudi merasa lelah atau bahkan ngantuk, sebaiknya berhenti gitu di rest area yang terdekat. Dan kita bisa di situ tidur, makan dan minum, ngopi, ngeteh juga ya, untuk menghilangi rasa ngantuk, ataupun menggunakan jam tangan seperti ini karena dia akan memperingatkan kita kapan kita harus berhenti gitu. Misalnya kita duduk terlalu lama sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita yang kelima, mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Tentu saja ini diwajibkan untuk teman-teman melihat ya peraturan ataupun rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan-jalan, misalnya lampu merah ya gitu ya, kemudian sign-sign yang lain gitu ya, agar meminimalisir terjadinya risiko kecelakaan. Kemudian yang keenam adalah kecepatan. Nah, kecepatan di jalan raya ini memiliki aturan batas maksimal, maka teman-teman diharuskan untuk mematuhi batasan kecepatan itu untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan.
Kalau sesuai dengan peraturan dari Menteri Perhubungan nomor 11 tahun 2015 tentang tata cara penetapan batas kecepatan kalau tidak salah, yang paling rendah di kondisi arus bebas itu adalah 60 km per jam, sementara paling tinggi untuk jalan bebas hambatan itu adalah sampai 100 km per jam. Kecepatan paling tinggi antar kota itu adalah 80 km per jam. Untuk kawasan perkotaan, kecepatan paling tinggi sekitar 50 km per jam dan 30 km per jam, yaitu kecepatan tinggi di kawasan area permukiman. Jadi harus teman-teman jangan ngebut gitu ya, bisa sampai 200 km per jam, itu bahaya sekali teman-teman. Kita bisa sering kali oleng, tidak bisa menguasai kendaraan. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah jaga jarak dengan kendaraan lain. Tentu saja pengemudi ini harus awas melihat kendaraan di depannya supaya bisa kita mengurangi resiko rem mendadak gitu ya. Karena kalau kita ngerem mendadak itu pun sulit berhenti, bisa terjadi kecelakaan beruntun karena orang lain mungkin di belakang kita agak sulit juga ngerem gitu. Dan untuk menghindarinya kita harus berjaga dengan kendaraan yang di depan kita juga. Kemudian jangan lupa juga melihat kendaraan di belakang kita ya. Jadi itu beberapa tips ya menurut saya yang teman-teman perlu perhatikan ketika teman-teman mempersiapkan diri untuk pergi berlibur mudik ya, dalam rangka hari raya ataupun ketika teman-teman kembali setelah berlibur tadi atau mudik tadi. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selamat, tidak kurang suatu apapun. Hasta luego.